Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Kubalas Perlakuan Suami. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Aku duduk dalam keremangan cahaya kamar sambil terus memikirkan banyak hal. Ponsel sudah kumatikan dayanya agar memastikan tidak ada lagi panggilan masuk dari Mas Hendrik. Aku takut jika laki-laki itu kembali menghubungiku dan mengatakan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya. Bagaimana bisa seorang laki-laki beristri menyatakan perasaan pada perempuan lain? Sungguh, lacur jika aku merasa senang mendengar pengakuan yang tidak pantas itu. Meskipun dalam keadaan menjanda tanpa pendamping, tidak elok bagiku berteriak girang menerima pemujaan dari laki-laki yang sudah beristri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapkan kalimat istighfar sebanyak mungkin. Sebuah gerbang dengan nuansa pengkhianatan sedang terbuka lebar di hadapanku. Ada rayuan kuat untuk menapaki jalan berlumur dosa yang diiming-imingi oleh perasaan menyenangkan. Sungguh, menakutkan sekali rasanya jika membayangkan setan berhasil membangkitkan sisi liar di dalam hatiku yang lemah. Tolong jaga hamba ya Allah, bisikku lirik. Tidak pernah aku sangka jika Mas Hendrik akan nekat mengakui perasaannya secara terang-terangan begitu setelah dia menikah. Tindakan yang menurutnya bisa melegakan pikirannya, tapi justru membuatku merasa terbebani. Gemetar di tanganku masih terasa saat memutuskan untuk merebahkan diri dan menarik selimut. Aku harus tidur meski kepala masih berkecamuk riuh. Setelah membaca doa, aku berusaha memejamkan mata dan melupakan apa yang kudengar tadi. Paginya, aku bangun dengan perasaan yang terasa berat. Ternyata beban tak kasat mata itu tidak mudah dihilangkan begitu saja. Aku masih saja terus kepikiran tentang ucapan Mas Hendrik semalam. Selesai sholat subuh, aku tidak lantas berdiri, tapi kurai tasbih dan bersikir demi mencari ketenangan hati. Tidak ada yang bisa menenangkan gemuruh di dalam dadaku selain mengucap asma Allah berkali-kali. Setelah itu, barulah aku melipat mukena dan berjalan menuju dapur. Kusiapkan bahan-bahan masakan untuk menu sarapan hari ini. Selamat pagi Ibu, sapaan riang itu mengudara bersama kehadiran anak gadis cantikku. Pagi sayangnya Ibu, jawabku. Lala sudah selesai berpakaian dan menenteng tas sekolahnya, tapi dia belum mengenakan jilbab karena kebiasaannya yang memakai jilbab setelah sarapan. Hari ini menu bekal Lala apa Bu? Tanya Lala penasaran. Bekal nanti siang ada chicken katsu dan tumis jamur, jawabku. Untuk sarapannya pakai milk bread, toast, dan saus madu. Aku menyodorkan roti bakar susu yang sudah diberi madu dan taburan bubuk kayu manis. Untuk minumnya, Lala selalu menyukai susu murni hangat. Wah, enaknya punya ibu yang pintar masak, puji Lala sambil menyuap makanannya. Aku tertawa mendengarnya. Itu bukan pujian pertama kali yang dilontarkan Lala, tapi tetap berhasil membuatku tersipu malu. Biasaan aja mujinya, ucapku. Iya loh Bu, Lala sering cerita ke teman-teman sekolah kalau ibunya Lala itu jago masak, makanya toko kue ibu ada banyak. Aduh, kalau bercerita jangan dilebih-lebihin ya La, nanti kita dikira sombong sama orang lain. Gak berlebihan kok Bu, semua itu kan memang kenyataannya. Ibu hebat dan gak ada yang bisa menandingi posisi ibu di hati Lala. Aku tersenyum lebar lalu berterima kasih atas pujiannya. Selama ini, Lala selalu memandangku sebagai sosok ibu yang hebat di matanya. Lala selalu memujaku tanpa henti, layaknya seorang pahlawan di dalam hidupnya. Dan aku selalu bertekad melakukan berbagai cara demi kebahagiaannya. Termasuk mencari sosok ayah untuk melengkapi kasih sayang yang diterimanya. Tidak dapat kubayangkan betapa kecewanya Lala jika suatu saat dia tahu bahwa ibunya menjadi perusak rumah tangga orang. Kupejamkan mataku selama beberapa saat. Aku tidak akan memberi contoh buruk untuk anak perempuanku. Aku tidak ingin dia hidup dalam kebencian dan tatapan sinis. Ada anak yang akan menjadi taruhan dalam setiap tindakanku. Lala harus bahagia, dan aku tidak boleh gegabah dalam melangkah. Pagi itu berjalan seperti biasa. Selesai sarapan, aku mengantarkan Lala ke sekolahnya. Setelah itu segera pergi ke toko untuk mengawasi para pekerja. Selamat pagi Pak Rasti, sapa karyawan padaku. Pagi,
Semangat untuk hari ini, balasku ramah. Sebelum buka toko, kami melakukan briefing terlebih dahulu. Della yang sudah ada di sana memimpin briefing para karyawan bagian servis dan operasional. Dia mereview beberapa hal yang harus diperbaiki dan mengingatkan untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan dan kualitas. Sedangkan aku memimpin briefing tim kitchen. Ada beberapa laporan mengenai stok bahan baku yang akan diorder dari supplier. Lalu, aku juga menyebutkan target penjualan hari ini, serta beberapa pesanan dari pelanggan. Kami bekerja seperti biasa. Kesibukan yang kujalani membuat lupa pada beban perasaan yang menggelayuti perasaanku. Setiap kali mengingat Mas Hendrik, aku selalu beristighfar sebanyak mungkin. Begitu terus yang kulakukan. Seminggu kemudian, seorang perempuan datang menemuiku. Awalnya, kupikir perempuan itu hanya customer biasa yang ingin membuat orderan dalam jumlah besar atau untuk sebuah acara. Tapi ternyata bukan. Saya Priska, istri dari Mas Hendrik. Perempuan itu mengulurkan tangan padaku. Salam kenal, saya Rasti. Jawabku seraya menjabat tangannya. Kupersilakan perempuan itu duduk di hadapanku dan kurasakan aura kesenduan seakan memenuhi udara. Tatapan perempuan itu benar-benar penuh penilaian dan sangat membuatku risih. Selama seminggu ini saya selalu kesini, ujar Priska pelan. Oh begitu, sahutku sambil mengangguk. Ada yang bisa saya bantu Mbak Priska? Entahlah, sebenarnya saya tidak datang untuk meminta bantuan. Saya hanya ingin melihat seperti apa sosok perempuan idaman suami saya, ujar Priska belak-belakan. Kurasakan punggungku dialiri keringat dingin. Ucapan Priska barusan merangkan secara jelas bahwa dirinya sedang cemburu sekaligus putus asa terhadap suaminya. Maaf, saya tidak mengerti kenapa Mbak Priska mengatakan hal ini, ucapku dengan nada sangat formal. Perempuan itu tersenyum tipis, namun gurat, lelah, dan luka tercetak jelas di matanya. Mbak Rasti pasti tahu bagaimana perasaan Mas Hendrik terhadap dirimu. Dia pernah melamarmu kan? Dan saat kamu menolak, dia patah hati begitu hebat. Tapi sebagai sesama perempuan, saya harap Mbak Rasti juga memahami perasaan saya yang kini menjadi istrinya, jelas Priska. Gini ya Mbak Priska, Mas Hendrik memang pernah melamar saya, tapi itu 1 tahun yang lalu. Saat itu dia belum terikat pernikahan dengan siapapun, dan ya saya menolaknya. Mengenai Mas Hendrik yang patah hati itu bukan ranah saya karena saya tidak bisa mengendalikan hal semacam itu. Dan sekarang, saya tidak merasa terlibat dalam permasalahan rumah tangga kalian, apalagi sampai harus memahami perasaan Mbak Priska. Aku berkata dengan tegas sekaligus hati-hati. Tapi Mas Hendrik belum move on dan tetap mencintaimu sampai detik ini, ujar Priska dengan nada serak yang nyaris menangis. Itu bukan urusan saya, balasku sedikit kesal. Salahkan suamimu yang tidak bisa mengendalikan perasaannya, bukan menyalahkan orang yang tidak ada kaitannya dengan rumah tangga kalian. Mbak Rasti, Priska memanggil namaku dengan air mata mengenang di kelopaknya. Saya tidak bisa terus-menerus dalam situasi seperti ini. Bicaralah dengan suamimu, Pak, bukan dengan saya, tegasku sekali lagi. Saya tidak bisa, ujar Priska seraya menggeleng. Dan saya juga nggak bisa mengatasi permasalahan kalian. Jangan mengira bahwa semua ini disebabkan oleh saya karena saya tidak pernah masuk ke dalam kisruh rumah tangga kalian. Tegasku mulai emosi. Rasanya muak sekali dikait-kaitkan dengan masalah orang lain yang tidak ada urusannya dengan hidupku. Apalagi selama ini, aku juga selalu menjaga diri dan membatasi pergaulan. Sangat salah jika Priska mengadu kepadaku lalu berharap aku bisa turun tangan untuk meredakan gejolak yang terjadi antara dia dan suaminya. Pertemuanku dengan Priska berakhir dengan perasaan yang kacau tak karuan. Padahal selama seminggu belakangan ini, aku selalu berusaha mengenyahkan segala pemikiran mengenai Mas Hendrik. Lalu sekarang, segalanya dibuat kacau oleh kedatangan istrinya. Mereka yang bermasalah tapi aku yang kena imbasnya, gerutuku sambil mendercak kesal. Sudah kuduga sebelumnya kalau Mas Hendrik itu tipe laki-laki yang sekalinya jatuh cinta, gak akan berpaling sama siapapun. Proses move on itu bukan hal mudah baginya. Tugas Della yang selalu setia menampung keluh kesahku. Tapi jangan menyeratku ke dalam permasalahan pernikahan mereka juga, tukasku sebal. Della menatapku dengan sorot mengasihani. Doakan saja yang terbaik untuk mereka, Mbak. Ada Allah yang maha membolak-balikan hati. Mungkin sekarang Mas Hendrik belum bisa move on dari Mbak Rasti. Tapi siapa tahu sedetik kemudian dia langsung jatuh cinta pada istrinya. Aku mengangguk samar. Iya, kuharap juga begitu. Tapi kalau misalnya mereka pisah, berarti keduanya memang gak jodoh. Siapa tahu jodoh asli Mas Hendrik itu Mbak Rasti, seloroh Della.
Aku mendelik cepat dan tidak terima mendengar ucapan perempuan itu. Jangan ngawur, Del. Della terbahak sambil meletakkan beberapa file di hadapanku. Bercanda, Mbak, tegang amat mukanya. Aku mendecak sebal. Siapa yang tidak tegang mendengar ucapan itu? Mbak, nanti ikut nggak? Rencananya aku akan memantau salah satu tenan kita yang ada di Mall Kokas, ujar Della. Boleh, sekalian nanti singgah ke percetakan untuk mengambil brosur yang sudah kita pesan, jawabku. Aku mau pulang dulu, boleh kan? Kalau nanti aku mengajak Lala sekalian, dia pasti akan senang kalau diajak main ke mall. Ide bagus tuh, minggu ini Lala sibuk belajar dan les sebelum ujian. Gak apa-apa diajak refreshing sebentar, biar dia gak stres. Kalau gitu aku pergi dulu ya, Mbak. Oke. Kemudian Della meninggalkan dapur dan menghilang dari pandanganku. Sedangkan aku terus bekerja melanjutkan apa yang sudah kumulai sejak awal. Selang 2 jam kemudian, Della datang bersama Lala. Aku sudah selesai baking dan sisanya akan dilanjutkan oleh karyawanku. Ayo Bu, kita pergi ke mall, ajak Lala penuh semangat. Nanti Lala mau main apa makan? Tanya Della sambil berjalan mendahuliku. Mau main dulu, setelah itu baru makan. Ke Thomson lagi? Iya, terus makan ramen dan takoyaki. Sip deh, tapi tante sama ibu mau singgah ke tenan dulu ya. Setelah itu baru kita bersenang-senang. Iya, Te. Aku tersenyum melihat keakraban mereka berdua. Lalu terpikir olehku, jika suatu saat nanti Della menikah dan memiliki keluarga baru, apakah keakraban ini masih akan bertahan? Lala duduk di samping Della yang sedang menyetir sambil terus bercerita. Sedangkan aku duduk di belakang sambil memperhatikan Della yang meladeni ocehan anakku dengan antusias. Setelah dipikir-pikir, aku akan lebih kehilangan jika suatu saat nanti Della menjauh. Sesampainya kami di tenan, karyawanku menyapa dengan sopan. Aku memperhatikan rak display di mana kue-kue beraneka rasa dan warna berjajar rapi. Kemudian memberi instruksi sesuai SOP yang telah disepakati. Sedangkan Della berdiri di depan meja kasir dan mengecek penjualan serta uang masuk. Salah seorang karyawan mengajak Lala duduk dan menawarkan apakah anakku mau kue atau tidak. Setelah selesai mengecek, Della kemudian mengajak Lala bermain ke Thomson sesuai dengan janjinya tadi. Mbak, saya bawa Lala dulu ya, ujar Della. Iya Del, aku di sini saja, kalian silakan bersenang-senang, jawabku. Lala melambaikan tangannya sesaat sebelum pergi dan aku membalas dengan senyuman. Kemudian aku memakai apron yang berlogo toko kue milikku dan bergabung bersama karyawan lainnya. Mbak Della, itu adiknya Mbak Rasti ya? Tanya Sari padaku. Dia teman baikku, jawabku jujur. Kami kira kalian adik kakak, soalnya wajah Mbak Rasti dan Mbak Della agak sedikit mirip. Lagi pula Mbak Della juga akrab banget sama Lala, ujarnya kemudian. Aku mengangguk membenarkan. Memang banyak yang mengatakan bahwa wajahku dan Della mirip. Entah apanya yang mirip, aku juga tidak tahu. Orang bilang dua sahabat dekat wajahnya memang mirip karena kedekatan dan kontak batin keduanya. Saat sedang membantu menyusun kue di dalam rak display, ada 2 orang perempuan datang dan mengambil baki serta menjepit makanan. Awalnya aku menyambut mereka dengan seulas senyum ramah, namun detik berikutnya kami sama-sama terkejut. Kamu bukannya cewek yang dibawa oleh Mas Alex ke rumah waktu ulang tahun mama itu ya? Tanya perempuan berambut pirang. Iya nih, dia yang ngasih kado gamis itu kan? Sahut temannya. Otakku kembali menelusuri masa lalu dan mengingat kejadian tidak mengenakan saat memenuhi undangan Pak Alex dulu. 2 orang perempuan itu pernah merundung dan merendahkanku waktu itu. Hai, sapaku sambil tetap tersenyum. Mereka sontak tertawa dengan nada sinis, lalu pandangan mereka tertuju pada apron dan penampilanku. Cara mereka menatap masih sama seperti dulu, penuh intimidasi dan merendahkan. Mau pilih kue yang mana Mbak? Ujarku ramah. Kedua perempuan itu saling lirik sambil kembali melontarkan kalimat menyindirku. Aku hanya tersenyum melihat gaya mereka yang angkuh. Kalau aku tidak salah dengar waktu itu kamu mengaku sebagai orang kaya bukan? Tanya perempuan berambut pirang itu. Dia mengaku punya toko dan membeli gamis bermerek di Dubai, bisik yang satunya lagi. Astaga Selin, ternyata dia pegawai toko kue tanpa privilege apapun. Bagaimana bisa mengaku-ngaku sebagai sosok kaya raya? Mungkin beginilah cara dia menjebak Mak Alex. Sahut perempuan yang ku ketahui bernama Selin, sekaligus adik Pak Alex. Aku yang mendengar semua itu hanya bisa bersabar tanpa mencela ucapan mereka. Rasanya tidak penting juga untuk meladeni percakapan mereka yang salah paham tentang diriku. Tunjukkan kue terbaik di toko ini, ujar Selin dengan nada angkuh.
Aku bergeser dan menunjuk kue-kue berbahan dasar premium dan mempersilahkan mereka mengambil apa yang diinginkan. Eva, mau ambil fotoku saat dia sedang melayaniku, ujar Celine kemudian. Untuk apa? Tanya perempuan bernama Eva itu. Aku akan menunjukkan pada Mas Alex. Dia pasti terkejut melihat bahwa perempuan yang pernah didekatinya ini ternyata seorang penipu, ujar Celine. Maaf, tapi aku bukan seorang penipu, protesku cepat. Mereka boleh saja memandang rendah diriku, tapi aku tidak akan terima jika dianggap sebagai penipu. Sepahit apapun hidup ini, patang bagiku untuk melakukan penipuan. Lalu siapa dirimu, Tanya Celine dengan sinis. Aku pemilik. Sudahlah, jangan mengaku-ngaku lagi, bentaknya keras. Aku muak melihat perempuan penuh drama dan pendusta sepertimu. Benar, saut Eva kemudian. Kami datang ke toko ini karena Tiara sangat suka dengan kue dari Ruby Cakes. Taunya di sini ada kamu yang membuat suasana menjadi buruk. Aku menghela napas dalam-dalam, kemudian meminta maaf dengan sopan. Selama ini aku selalu menekankan kepada karyawan agar bersikap sopan dan ramah kepada pelanggan. Ternyata sekarang, aku sadar bahwa menjalankan perintah tidak semudah saat menyuruh. Minggir kamu, aku gak mau melihat mukamu di sini, bentak Celine kemudian. Aku mengangguk dan langsung menjauh. Kedua perempuan itu melanjutkan dilayani oleh karyawanku. Masih ku dengar ocehan Eva dan Celine sesaat setelah mereka melakukan pembayaran. Kamu pasti akan menyesal karena telah menipu kakakku, seru Celine padaku sebelum dia pergi. Aku tidak menjawab apa-apa dan menatap kepergian kedua perempuan itu dengan langkah yang angkuh. Rasanya tidak salah jika aku menolak lamaran Pak Alex waktu itu. Mbak, memangnya mereka siapa sih? Tanya Sari padaku. Kok gaya mereka angkuh banget? Gak tahu, aku juga gak kenal, jawabku ringan. Terus kenapa mereka marah-marah sama Mbak Rasti? Sepertinya mereka salah orang dan melampiaskan emosi padaku. Seperti yang kamu bilang tadi, wajahku ini cukup pasaran dan agak mirip dengan seseorang. Kenapa Mbak Rasti gak melawan aja sih? Katakan pada mereka kalau sebenarnya Mbak ini pemilik toko ini. Ah, gak perlu bersikap sombong begitu. Biar mereka saja yang berlagak angkuh. Kita jangan ikutan seperti mereka. Padahal sebenarnya aku sudah akan mengatakan kebenaran yang sesungguhnya, tapi kedua perempuan itu tidak menerimanya. Iya juga sih, saut Sari. Kemudian aku kembali menyusun kue di rak display dan menata dengan semenarik mungkin. 30 menit kemudian, aku menerima telepon dari Pak Alex. Laki-laki itu menghubungiku setelah mendapat laporan dari adiknya tadi. Rasti, maaf ya, adikku sudah salah paham dalam menilaimu, ujarnya dengan nada bersalah. Tidak apa-apa, sautku dengan santai. Wajar kalau mereka salah paham dalam mengenalku, soalnya kami tidak saling kenal sebelumnya. Aku sudah mengatakan pada mereka bahwa kamu adalah pemilik toko kue itu dan adikku menyampaikan permohonan maafnya. Santai saja, aku tidak mempermasalahkan hal itu. Oh iya, selama ini aku selalu memikirkanmu, Rasti. Jadi, bisakah kita bertemu? Aku berpikir sejenak, kemudian menjawab dengan lembut namun tegas. Maaf, aku sedang sibuk dan tidak bisa bertemu denganmu. Pak Alex menyuarakan kekecewaannya tapi kemudian memilih untuk memahami keputusanku. Lain kali izinkan aku bertemu denganmu, Rasti, ujar Pak Alex. Boleh Pak, kalau ada waktu pasti kuizinkan, jawabku. Laki-laki itu tertawa singkat, kemudian kami berbasa-basi sebelum sambungan telepon benar-benar terputus. Dulu aku pernah berharap mendapat suami yang penyayang seperti Pak Alex. Aku ingin sekali ada seorang laki-laki yang menggandeng tangan putriku dengan penuh kasih sayang. Persis seperti yang dilakukan oleh Pak Alex pada Tiara. Sayangnya, aku sadar bahwa ternyata di balik kesempurnaannya sebagai ayah, Pak Alex memiliki keluarga yang beracun. Untuk itu, aku mengambil sikap mundur dan tidak menaruh harapan lagi pada laki-laki itu. Baru saja hendak menyimpan ponsel, sebuah getaran kembali mengambil atensiku. Di layar ponsel itu terpampang sebuah nama yang akhir-akhir ini selalu membuat perasaanku kacau. Mas Hendrik. Panggilan Mas Hendrik tidak mendapat jawaban dariku. Bahkan ketika laki-laki itu mencoba menelpon untuk kesekian kalinya, aku tetap memutuskan untuk mengabaikannya. Akan sangat kacau jika seandainya Priska tahu bahwa suaminya menghubungiku dan mendapat sambutan baik dariku. Meskipun tidak memandang sini secara terang-terangan, tapi sikap Priska sudah cukup jelas bahwa dia terganggu dengan keberadaanku. Ego di dalam kepala mengajak untuk bersikap angkuh, tapi nurani di dalam dada justru berbisik sebaliknya. Aku memang tidak bersalah dan tidak memiliki andil sama sekali dalam keretengan hubungan pernikahan Priska dan Mas Hendrik. Rasa suka Mas Hendrik terhadapku adalah sesuatu yang tidak dapat ku kendalikan.
Tapi aku harus bisa mengendalikan diriku agar tidak bersinggungan dengannya. 2 jam kemudian Della datang bersama Lala dan mengajakku untuk makan di salah satu restoran ramen yang terkenal. Semenjak kehidupan kami berubah lebih baik dari tahun ke tahun, ku berikan segala yang terbaik untuk anakku. Mulai dari makanan hingga pakaian, semuanya adalah barang-barang dengan kualitas yang baik. Tapi meskipun begitu, aku tetap mengajarkan kesederhanaan padanya. Meski sekarang kami makan di restoran, tapi aku masih mengingatkan bahwa Lala pernah makan nasi dengan bawang goreng dan garam. Pesan secukupnya dan habiskan, jangan membuang-buang makanan, ujarku mengingatkan Lala. Iya bu, jawab Lala sambil mengangguk. Kata guru Lala di sekolah, membuang-buang makanan itu perbuatan mubazir dan temannya setan. Pintar kamu lah, puji Della. Kemudian kami memesan beberapa menu yang sudah yakin akan dihabiskan. Saat duduk sambil menunggu pesanan datang, Della kemudian mengatakan bahwa tadi ada salah satu media yang ingin mewawancarai kami. Kita diundang ke salah satu seminar pengembangan usaha yang akan tampil di televisi nasional dan mereka ingin mengundang kita. Kira-kira Mbak Rasti setuju tidak? Tanya Della. Temanya apa, Del? Tanyaku. Proses pembangunan usaha dan trik marketing sehingga brand kita bisa dikenal luas di masyarakat. Wah, kalau begitu kamu saja yang diwawancarai, Del. Soalnya selama ini kamu yang paling banyak tahu bagaimana proses branding dan marketing toko kita. Gak bisa mbak, mereka mengundang owner, itu artinya kita berdua yang harus hadir. Boleh saja kalau kamu juga mau. Kapan kita punya kesempatan tampil di depan kamera dan mempromosikan toko ini secara cuma-cuma? Ucapku, bener mbak, ini kesempatan bagus dan sayang untuk dilewatkan. Sahut Della. Apalagi kita akan membuka cabang baru. Rasanya ini waktu yang tepat untuk tampil ke publik. Ucapku, benar sekali mbak, aku akan menyiapkan segalanya dengan baik. Masyarakat harus tahu bahwa toko kita adalah penyedia kue dan cemilan yang berkualitas. Tugas Della lagi. Aku mengangguk setuju. Selama ini kami selalu memanfaatkan media sosial dan membayar beberapa influencer untuk memperkenalkan brand ini secara luas. Jadi, ketika ada tawaran untuk tampil di media nasional, maka aku rasa itu adalah kesempatan emas. Selesai dari mall, kami kemudian pulang ke rumah. Hari sudah beranjak sore dan Lala tampak sangat senang sekali. Besok tim audit dan quality control mau inspeksi mendadak ke dapur serta area toko, ujar Della kemudian. Semoga mereka tidak menemukan trouble atau kasus berat. Pastikan rahasia ini terjaga sampai besok, jangan sampai bocor ke karyawan, ucapku. Sebagai owner kami selalu berharap inspeksi mendadak itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tidak boleh ada yang memanipulasi sedikit pun. Seandainya rahasia ini bocor, maka bisa dipastikan karyawan akan merekayasa keadaan agar terlihat baik-baik saja. Mereka hanya menghindari adanya kasus agar tidak kena teguran. Padahal kami butuh situasi nyata demi kemajuan bisnis dan menjaga kualitas. Hari berikutnya kesibukan demi kesibukan ku jalani seperti biasa. Masalah dengan Priska dan Mas Hendri ku singkirkan tanpa ragu. Mereka bukan siapa-siapa dan aku tidak perlu memikirkan mereka sampai berlarut-larut. Setelah selesai inspeksi oleh tim audit dan QC, kemudian aku mendapatkan laporan mengenai temuan kasus di lapangan. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak dan harus dibicarakan secara langsung untuk mencari solusinya. Della kemudian memberitahukan manajer dan supervisor toko untuk mengikuti meeting bersama. Mbak, ada tamu di bawah, ujar salah seorang karyawan memberiku. Bisa suruh nunggu aja nggak? Atau kalau nggak penting-penting amat minta datang ke lain kali saja, saya mau meeting dulu, ujarku. Baik mbak, sahut perempuan itu. Aku pun menjalani meeting dan cukup serius, membahas permasalahan yang ada di dalamnya. Ada beberapa peraturan baru yang harus kubuat untuk diterapkan kepada karyawan. Semakin besar bisnis, maka semakin besar pula resiko yang mengintai. Aku dan Della terus belajar dan bahu-membahu untuk membangun bisnis yang kami rintis sejak dulu. Selesai meeting, aku segera turun ke bawah. Saat itu pula, aku menemui Priska yang masih menungguku. Perempuan itu berdiri dan langsung menghampiriku. Ada apa lagi sih? Aku bertanya dengan nada jengkel di dalam hati. Aku nungguin Mbak Rasti dari tadi, ujar Priska dengan kedua mata berbinar lega. Ada masalah lagi? Tanyaku langsung menebaknya. Nggak ada sih, cuma aku mau ngobrol aja sama Mbak Rasti, ujar Priska. Kuukir senyum samar dan menyembunyikan raut jengah yang berkemungkinan tampil di wajahku. Bagaimana tidak jengah, percakapan kami pasti hanya akan berisi mengenai masalah rumah tangganya. Dan jujur saja, aku muak dengan semua itu.
Kami kemudian duduk berhadapan di salah satu kursi dan Priska mulai berbicara. Awalnya dia menceritakan tentang perubahan sikap Mas Hendrik dan aku menyimak setengah hati. Hingga akhirnya dia mengucapkan kalimat yang membuatku terkejut. "Kami sudah sepakat untuk berpisah, Mbak," ujar Priska. "Kenapa?" tanyaku dengan mata terbelalak lebar. "Jangan bilang kalau aku adalah alasan yang membuat kalian berpisah." "Enggak kok, Mbak. Bukan Mbak Rasti penyebab perpisahan kami. Kami membuat keputusan ini secara sadar dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun." "Ya, aku tidak akan terima jika sepandainya orang yang mengatakan bahwa pernikahan kalian bubar gara-gara aku. Soalnya aku tidak melakukan apapun dan tidak terlibat dalam masalah kalian," tukasku tegas. "Gak ada yang beranggapan begitu, Mbak. Aku juga gak menganggap Mbak sebagai perusak rumah tangga kami," ujar Priska. "Pernikahan kalian masih baru dan kalian harusnya mencari cara untuk mengatasi permasalahan itu," ucapku kemudian. Priska menggeleng dengan iringan senyum ketir. Dia menatapku sendu, seolah menyampaikan betapa pedih luka di hatinya saat ini. "Kami sudah mencoba dan ternyata memang tidak bisa untuk terus bersama. Pernikahan itu harus dibangun dengan dasar cinta dan juga komitmen kedua belah pihak. Sedangkan aku dan Mas Hendrik tidak bisa memenuhi semua itu," jelas Priska. "Cinta itu bisa hadir seiring berjalannya waktu. Kalian masih terlalu dini untuk mengambil keputusan besar ini," sangkaku. "Aku bisa mencoba tapi tidak dengan Mas Hendrik. Dia tidak mau mengalihkan rasa sayang dan rasa suka padaku. Perasaannya masih tertuju pada Mbak Rasti secara utuh dan tidak pernah bisa dibagi untukku. Sialan," aku mengumpat di dalam hati. Kenapa aku harus terjebak di dalam kisruh rumah tangga orang lain? Mati-matian aku menentang fakta bahwa bukan aku yang menjadi penyebab perceraian mereka. Tapi tetap saja, alasan yang diutarakan Priska barusan terarah kepadaku. Aku hanya mau bilang jika suatu saat nanti Mas Hendrik kembali datang pada Mbak Rasti, tolong terima dia ya, Mbak. Dia tidak pernah bohong waktu bilang cinta sama Mbak Rasti. Dia tidak bersama Mbak, maka dia akan terus hancur. Jangan sampai dia mencari perempuan lain untuk dijadikannya pelarian. Cukup aku saja yang dia dijadikan sebagai korban patah hatinya, Mbak. "Kenapa murung lagi, Mbak?" Della bertanya setelah dia mengamati wajahku cukup lama. "Ada masalah lagi sama istrinya Mas Hendrik." "Mereka mau pisah," ucapku lirih. Della langsung mendelik mendengarnya. "Serius, Mbak?" Priska sendiri yang bilang begitu. "Alasannya apa?" "Mereka gak mau berusaha melanjutkan hubungan itu," jawabku sedikit frustasi. Apalagi Mas Hendrik terang-terangan bilang ke istrinya kalau dia gak bisa move on. "Tuh kan, apa ku bilang?" Della memutar bola matanya dengan jengah. "Laki-laki kayak Mas Hendrik itu gak akan mudah berpaling ke lain hati. Aku akan jadi perempuan yang kejam kalau sampai memanfaatkan situasi ini untuk diriku sendiri," ujarku kemudian. "Nyatanya Mbak gak memanfaatkan apapun dari kisruh rumah tangga mereka kan?" tanya Della lagi. Aku mengangguk dengan hela napas berat. Tapi setiap kali Priska mengeluh padaku, aku akan merasa bersalah sekali karena suaminya menaruh perasaan padaku. "Harusnya Mbak gak usah mikir begitu." "Mana bisa gitu, Del?" Della mendekat lalu mengelus punggungku dengan lembut. Dia tampak prihatin dan bisa memahami bagaimana kecamuk yang kini menggelayuti perasaanku. Karena sejak awal, aku memang membagi segalanya dengan Della. "Mbak, dengerin aku ya. Mbak adalah pemeran utama dalam hidup Mbak sendiri. Sekarang pikiran kebahagiaan Mbak tanpa perlu tergantung pada orang lain. Mbak gak bisa mengendalikan semua hal di dunia ini dengan kedua tangan Mbak sendiri. Jadi hiduplah dengan tenang tanpa memikirkan kejadian di luar kendali Mbak Rasti," ucap Della. "Terdengar sangat egois sekali ya, Del," tukasku lirih. "Kita memang harus egois untuk alasan yang tepat, Mbak. Sudah 3 tahun berlalu dan Mbak Rasti harusnya sudah menemukan laki-laki baik sebagai pengganti ayahnya Lala." Aku menggelengkan kepala dengan cepat, bukan karena tidak menerima saran Della dan tidak bisa bersikap egois, tapi karena nuraniku masih belum menerima semua yang terjadi di sekelilingku. "Udahlah, Del, mendingan kita pikirin tentang acara di televisi nasional minggu depan," ucapku. Della terkekeh pelan lalu meneladaiku yang selalu menjadikan pekerjaan sebagai pelarian. Tapi setelahnya, Della bekerja keras membantuku. Rencananya hanya aku sendiri yang akan tampil di hadapan publik nanti. Della memang mahir dalam bidang komunikasi dan punya kemampuan public speaking yang bagus. Tapi dia tidak mau tampil dan menyerahkan urusan ini sepenuhnya padaku. Keesokan harinya, Della menyerahkan berkas susulan acara dan juga draft pertanyaan yang akan diajukan nantinya. Aku harus menyiapkan jawaban agar tidak kaku saat acara berlangsung.
Setelah mempersiapkan diri selama beberapa hari, akhirnya tibalah jadwal wawancara yang ditunggu-tunggu. Della mengantarkanku ke studio dan memastikan bahwa segalanya sudah sempurna, mulai dari pakaian sampai dengan materi yang akan kusampaikan. "Mbak, tolong touch up lagi make up kakak saya," ujar Della pada penata rias yang ada di belakang panggung. "Silakan duduk di sini, Kak," ujar perempuan itu dengan ramah. Aku duduk di kursi rias dan didandani dengan cepat. Kemudian tim kreatif memberi arahan serta menjelaskan jalannya acara. Radio, komunikator, dan speaker dipasang agar aku mendengar arahan dari mereka saat di depan kamera nanti. Tidak lama menunggu, akhirnya namaku dipanggil oleh host dan aku masuk ke dalam studio siaran. Aku sedikit gugup saat menyadari bahwa saat ini banyak kamera yang menyorot wajahku. Apalagi acaranya disiarkan secara langsung dan ditonton jutaan pemirsa di tanah air. Saat melihat ke barisan kursi penonton, aku menemukan Della duduk paling depan. Dia mengacukan jempol untuk memberiku semangat. Setelah berbasa-basi dengan host, akhirnya kami masuk ke pertanyaan inti. Dengan percaya diri, aku menjelaskan bagaimana usahaku dibangun dari bawah hingga sebesar ini. Tidak lupa, kukatakan bahwa aku tidak sendirian dalam membangun usaha ini. Della tampak terharu melihatku menyebut namanya sebagai teman sekaligus rekan kerja. Setelah acara selesai, kemudian Della datang menghampiriku di belakang ruang siaran dan langsung memelukku. "Semoga usaha kita berjalan dan semakin besar ya, Mbak," ujar Della. "Dengan bantuanmu, aku yakin bisa melakukan banyak hal hebat lainnya," ucapku yakin. Aku menerima banyak pesan berisi ucapan selamat dan pujian. Rata-rata berasal dari teman-teman pemilik usaha yang satu grup atau kenalan yang pernah bekerja sama denganku. Besoknya, aku terkejut saat Pak Alex datang ke toko. Dia membawa buket bunga cantik di tangannya dan berjalan sambil tersenyum ke arahku. Di belakangnya, ada 2 orang perempuan yang mengiringi langkahnya. "Hei Rasti, selamat untuk kesuksesan wawancara di televisi kemarin," ujar Pak Alex. Diserahkannya buket bunga itu padaku. "Terima kasih," ucapku sedikit canggung. "Oh iya, ini Selin dan Mama," ujarnya mengarah pada 2 perempuan tadi. "Hai," sapa Selin dengan senyum manis yang terkesan dibuat-buat. Sementara Tante Wika menatapku dengan tatapan yang berbeda dari saat pertama kali kami bertemu. Kali ini, tidak ada tatapan remeh yang merendahkan seperti dulu. Begitu juga dengan Selin yang tampak sedikit sungkan. Kusalami kedua perempuan itu dengan iringan sapaan ramah. "Kita duduk di atas saja," ajakku pada mereka bertiga. Pak Alex mengangguk, kemudian mengarahkan Mama dan adiknya untuk menaiki tangga yang menuju lantai atas. Saat berjalan, ku dengar bisik-bisik kekaguman mereka terhadap apa yang dilihatnya. Toko utama ini adalah toko paling besar dan menjadi toko pertamaku. Bangunannya terdiri dari ruko 3 lantai. Di lantai bawah ada toko penjualan yang menyediakan aneka snack dan kue-kue. Di lantai 2 khusus tempat duduk untuk bersantai sambil menikmati makanan. Sedangkan di lantai atas ada ruang khusus yang dijadikan kantor dan memiliki personal space yang nyaman. "Silahkan duduk dengan nyaman dan menikmati pemandangan keluar," ujarku mengarah pada sofa yang terletak di balkon. "Aku masih tidak percaya kalau pemilik toko kue itu ternyata kamu, Rasti," ujar Tante Wika padaku. "Padahal sudah berkali-kali ku bilang pada Mama kalau Rasti ini perempuan hebat," timpal Pak Alex. "Mbak, maaf untuk kejadian waktu itu, aku benar-benar tidak tahu," ujar Selin. Aku mengangguk ramah, meyakinkan dia bahwa kejadian itu bukanlah sesuatu yang besar dan sudah kulupakan dengan begitu mudah. Setelah berbicara banyak hal, kemudian Tante Wika dan Selin izin pulang. Saat mengantarkan mereka sampai ke parkiran, Pak Alex mengajakku untuk makan di sebuah restoran. "Maaf, tapi akhir-akhir ini aku sedang sibuk, ada banyak pekerjaan yang harus diurus," ucapku memberi penolakan. "Gak mau meluangkan waktu untukku sebentar saja?" tanya laki-laki itu lagi. Aku menggeleng tegas, masih segar di ingatanku bagaimana agungnya keluarga Pak Alex ketika menyambutku dulu. Lalu laki-laki itu juga mengatakan bahwa dia tidak akan melamar wanita yang sama sebanyak 2 kali. Jika dipikir-pikir, lebih baik aku menghindari segala kemungkinan untuk kembali bersinggungan dengannya. Meskipun Tante Wika dan Selin bersikap baik, itu karena dia sudah tahu siapa diriku. Padahal sebenarnya, mereka tidak benar-benar tulus menerima diriku. "Nanti ku telepon ya Rasti," ujar Pak Alex yang belum mau menyerah. Aku hanya tersenyum basa-basi, tapi pada waktu selanjutnya, panggilan laki-laki itu tidak pernah ku terima. "Lala mau punya ayah yang seperti apa?" tanya Della pada anakku. Mereka duduk berhimpitan di sofa sambil menikmati tontonan televisi.
Aku yang mendengar itu langsung mendelik gusar, sedangkan perempuan itu malah tertawa cengengesan. Della bahkan tanpa ragu menyodorkan foto Pak Alex dan juga foto Mas Hendrik ke arah Lala. Foto tersebut dia dapatkan dari akun Instagram kedua laki-laki itu. Kalau yang ini kerjanya sebagai manajer, keluarganya kaya dan sudah punya anak perempuan, ujar Della sambil menunjuk ke arah foto Pak Alex. Kemudian Della menggeser slide berikutnya dan menunjukkan foto Mas Hendrik. Kalau yang ini Lala udah kenal kan? Om Hendrik ini kerjanya sebagai fotografer, udah punya studio sendiri, punya banyak karyawan dan ganteng. Ngapain sih? Aku protes melihat keduanya, pakai acara dipilih segala. Biarin aja sih mbak, aku penasaran sama pilihan Lala. Jadi Lala pilih yang mana? Tanya Della setelah itu. Udah Della, kamu jangan ladenin Tante Della, ujarku sambil menarik Lala menjauh dari Della. Udah waktunya tidur. Mbak, kita belum dengar pendapat Lala, seru Della protes. Gak usah, balasku seraya mendegus sebal. Della malah tertawa kencang melihat ekspresiku. Bu, Lala pilih Om Hendrik sebagai ayahnya Lala, ujar anakku tiba-tiba. Aku tertegun sejenak sebelum akhirnya melepaskan napas gusar. Kenapa Lala milih dia? Tanyaku penasaran. Karena dia terlihat lebih tulus dan sayang sama ibu. Lala masih ingat dulu Om Hendrik suka datang ke sini dan selalu ngajak ibu keluar supaya nggak sedih. Jelas Lala. Ingin sekali kukatakan bahwa Mas Hendrik itu sudah jadi suami orang. Tapi sepertinya Lala tidak akan mengerti. Karena selanjutnya dia malah berkata, Lala ingin melihat ibu bahagia. Tangan ibu sakit. Aku tersentak saat Lala berdiri di sampingku dan menyentuh punggung tanganku. Enggak kok, jawabku seraya menggeleng. Terus, kenapa ibu memijit-mijit tangan seperti tadi? Tanya Lala lagi. Mata jernihnya menatap tanganku dengan cermat. Mungkin mencari di mana letak rasa sakit yang sedang kualami. Gak ada yang sakit kok, jawabku jujur. Oh, Lala kirain tangan ibu lagi sakit, sahut Lala. Aku menyimpan senyum getir. Kembali kuelus pergelangan tanganku yang menyisakan jejak luka memajang di sana. Garis bekas sayatan sudah tidak kunjung memudar karena bekas luka yang dalam itu tidak kurawat. Dulu, luka itu sembuh sendiri tanpa ku beri obat apapun. Tubuhku beregenerasi dengan sangat baik, atau mungkin keadaan yang memaksa agar baik-baik saja. Di tangan ibu banyak bekas luka, ujar Lala yang ikut memperhatikan arah mataku. Ini tanda kalau ibu selalu bekerja keras sejak dulu, jawabku. Ibu hebat, puji Lala. Makasih ya, bisiku seraya mengusap kepalanya. Lala mengangguk cepat. Dia tampaknya tidak ingin melanjutkan obrolan kami. Gadis kecilku itu berlalu sambil bersenandung riang, sedangkan aku kembali mengamati bekas luka di tanganku. Itu adalah luka pertama yang diberikan oleh ibunya Mas Irwan. Waktu itu aku sedang mengandung Lala dan ibu mertuaku menyuruh memasak di dapur. Karena keadaan hormon kehamilan, aku tidak tahan dengan aroma rempah hingga muntah di dapur. Tanpa diduga, Bu Mina malah melemparkan piring ke punggungku sambil mengumpat. Lalu dia memungkut pecahan piring dan menggores tanganku hingga berdarah. Perempuan murahan sepertimu kalau mati tinggal dikuburin saja. Mudah bagi anakku untuk mencari penggantimu, hadik Bu Mina dengan kejam. Baru luka sedikit saja sudah menangis. Orang zaman dulu ditembak peluru Belanda gak pernah ngeluh. Gak usah manja kamu, jadi perempuan berasal dari orang susah saja banyak gaya. Untung anakku mau menikahi perempuan yang gak jelas asal-usulnya sepertimu. Pikir lagi kamu Rasti, kalau kamu gak dinikahi oleh Irwan, mungkin hidupmu hanya bertahan dengan mengandalkan selangkangan saja. Minta maaf kamu sambil berlutut di hadapanku. Dari semua luka yang diberikan oleh Mas Irwan dan keluarganya, ternyata luka paling besar adalah luka batin. Luka di tanganku mungkin saja sudah sembuh, tapi luka di dalam dada masih basah seperti pertama kali tergores. Adalah benar jika seorang wanita tidak akan pernah melupakan rasa sakit yang pernah diterimanya. Tidak heran pula jika ada yang melabeli wanita sebagai ahli sejarah, karena mereka akan hafal tempat, waktu, orang, dan segala kejadian yang pernah dialaminya. Sama sepertiku yang belum bisa melupakan luka masa laluku. Luka itu tetap ada meski pelakunya telah berkalang tanah. Luka itu terus eksis meski hidupku terus berlanjut dari tahun ke tahun. Luka itu seperti bayangan yang terus mengiringi langkahku dan tidak pernah hilang dari hidupku. Tidak semua laki-laki itu sama seperti ayahnya Lala, ucap Della meyakinkanku berkali-kali. Tidak semua keluarga sebejat keluarga mantan suamimu. Memang benar,
Tapi sampai sejauh ini belum ada laki-laki yang membuatku yakin bahwa dirinya layak untuk kujadikan pendamping hidup. Belum ada laki-laki yang menunjukkan bahwa hidup dengannya adalah sebuah keberuntungan panjang yang kumiliki. Alexander Fabianus memang tipe ayah yang ideal, tapi ada keluarganya yang tidak sesuai denganku. Aku sudah trauma dengan keluarga toksik yang penuh racun. Sesepi apapun hidupku, aku tidak akan pernah mendekat dengan orang-orang toksik hanya agar tidak kesepian. Sedangkan Mas Hendrik adalah laki-laki yang sudah kucoret dari daftar pria yang boleh didekati karena statusnya yang sudah menikah. Hanya 2 pria ini yang mendekatiku. Jawabannya, iya, hanya mereka yang berani mengungkapkan perasaannya dan minta untuk diterima. Yang lainnya mungkin ada, tapi mereka sungkan untuk mendekat hingga aku tidak menganggap mereka ada. Ku tepi semua permasalahan yang ada, lalu bersikap baik-baik saja. Selalu begitu alurnya. Tidak ada yang tahu mengenai luka di dalam jiwa dan juga keresahan hatiku. Urusan asmara tidak lagi menjadi pikiranku karena aku sekarang punya kesibukan yang menguras tenaga. Apalagi setelah tampil di media dan melakukan promosi besar-besaran, usahaku semakin dilirik peminat. Bahkan ada yang meminta agar aku membuka cabang di luar kota dan membuka sistem pengembangan dengan cara franchise. Lalu urusan Lala juga menyita perhatian. Anakku sekarang masuk ke salah satu SMP favorit. Dan dia tampak perlu dibimbing saat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Lala suka sekolah di sini? Tanyaku saat menjemput anakku di hari pertama dia mengikuti kegiatan belajar. Suka bu, jawab Lala sambil mengangguk. Syukurlah, jawabku lega. Selain bekerja, prioritas utamaku adalah memikirkan kesejahteraan Lala. Ku berikan segala yang terbaik untuknya setelah kami berhasil melewati tahun-tahun yang berat dan sulit. Hampir 1 tahun berlalu. Lalu tiba-tiba aku secara tidak sengaja bertemu dengan Mas Hendrik. Kami bertemu di rumah sakit saat sama-sama duduk di ruang tunggu praktek dokter. Aku di sini menemani Della yang mengeluh perutnya sering kram. Siapa yang sakit? Tanya Mas Hendrik padaku. Laki-laki itu mendekat tanpa sungkan dan duduk dan tidak jauh di sebelahku. Matanya meneliti diriku lalu beralih pada Della. Aku mas, perutku sering kram akhir-akhir ini, makanya kesini biar diperiksa. Jawab Della. Mas sendiri ngapain di sini? Berobat, jawab Mas Hendrik pelan. Loh, Mas Hendrik sakit apa? Tanya Della. Bukan aku yang sakit, tapi Mama, ucapnya sambil menunjuk seorang wanita berubah. Oh gitu, memangnya Mama Mas Hendrik sakit apa? Kejar Della lagi. Belum tahu sakit apa, kan mau diperiksa, jawabnya. Keluhannya apa tuh? Della kembali mendesak. Apanya yang sakit? Udah mirip dokter aja kamu Del, jawabnya asal-asalan. Gak sekalian kamu periksa aku juga nih. Della mengedengus kesar. Aku ikut memutar bola mata bosan. Kamu gimana kabarnya Rasti? Tanya Mas Hendrik padaku. Baik, jawabku singkat. Good, sautnya sambil mengangguk. Aku menatap Mas Hendrik dan menemukan keanehan pada dirinya. Laki-laki itu sangat berbeda dibandingkan terakhir kulihat sekitar 1 tahun yang lalu. Sekarang rambutnya dibiarkan panjang hingga nyaris melewati tengkuk. Tulang pipinya pun tampak semakin tinggi karena wajahnya semakin tirus. Dengan badan yang tampak kurus dan penampilan seperti itu, aku tentunya sangat terkejut. Padahal seingatku, Mas Hendrik adalah laki-laki yang sangat peduli pada kesehatan. Kenapa menatapku segitunya? Tanyanya saat mata kami bertatapan. Aku salah tingkah sejenak, lalu buru-buru menggelengkan kepala. Enggak. Kami tidak bicara apa-apa lagi setelah itu, karena ada perasaan yang kurang nyaman menyeruak di antara kami. Terlebih lagi antrian Della dipanggil dan aku menemaninya masuk ke dalam ruang dokter. Setelah diperiksa, ternyata Della tidak mengalami penyakit serius. Dia hanya didiagnosis menderita GERD dan belum terlalu parah. Kami pun sama-sama menghembuskan napas lega. Meskipun antara aku dan Della tidak memiliki hubungan darah, tapi sangat khawatir jika dia kenapa-napa. Della adalah satu-satunya orang yang kuanggap sebagai partner sekaligus teman dalam mengarungi kehidupan yang keras ini. Setelah keluar dari ruang praktek dokter, aku dan Della kembali bertemu dengan Mas Hendrik di apotek saat mengantri obat. Laki-laki itu duduk bersama seorang wanita parubaya yang ada di sebelahnya. Ngantri obat juga mas? Tanya Della berbasa basi. Iya, jawab Mas Hendrik sambil menoleh ke arahku. Aku baru saja hendak membuka mulut untuk menyapanya, tapi Mas Hendrik malah berdiri dan bilang mau ke toilet. Mama tunggu di sini sebentar, ujar Mas Hendrik. Titip Mawa sebentar ya Rasti. Iya mas, sautku. Akhirnya tinggallah kami bertiga mengisi kursi besi panjang itu. Perempuan itu berulang kali menatapku. Ini Rasti ya? Tanya perempuan itu.
Perempuan yang pernah dilamar oleh Hendrik itu? Iya bu, jawabku pelan. Perempuan itu terus menatapku lamat-lamat, kemudian dia tersenyum getir. Hendrik udah cerai dan sekarang statusnya duda, ujar ibu-ibu itu. Entah kenapa aku merasa kurang nyaman dengan caranya yang menatapku. Apalagi saat beliau membahas tentang kisah rumah tangga Mas Hendrik. Padahal aku sama sekali tidak menyunggung ke arah sana. Semua itu salah mama, ucap perempuan itu dengan mata berkaca-kaca. Dulu mama yang minta dia untuk segera menikah dengan Priska. Padahal Hendrik sudah nolak perjodohan ini karena dia sudah punya perempuan yang dia suka. Aku hanya tersenyum tipis tanpa tahu harus berkata apa. Sedangkan Della malah menggeleng-gelengkan kepala sambil meringis samar. Emang sejak kapan Mas Hendrik pisah, Bu? Tanya Della. Udah lama, sekitar 1 tahun yang lalu, jawabnya. Ya, mungkin itu yang terbaik untuk mereka, sahut Della sambil menyekutku. Sayangnya sejak saat itu Hendrik jadi berubah. Dia nggak kayak anak mama yang sebelumnya. Dia seperti kehilangan dirinya sendiri. Lagi, ibu itu melihat ke arahku dengan sorot mata yang sayu. Perempuan itu juga menceritakan bahwa tidak hanya penampilannya yang berubah, tapi sikap Mas Hendrik juga. Laki-laki itu jadi lebih tertutup dan jarang pulang ke rumah orang tuanya. Pernikahan Hendrik dengan Priska memang tidak membawa bahagia, tapi perpisahan mereka juga tidak bisa mengubah keadaan. Jujur saja, Mama menyesal telah menekan dan memaksakan kehendak pada Hendrik, ucap perempuan itu. Semoga semuanya lekas membaik ya Bu, sahutku mulai merasa tidak enak. Hendrik pergi ke Kalimantan setelah bercerai dari Priska. Dia menyerahkan studio kepada temannya dan berharap bisa menata hidup baru di sana. Baru kemarin dia pulang karena Mama yang meminta dengan sedikit ancaman. Oh gitu. Mama tahu ini terdengar jahat dan kejam. Tapi boleh nggak Mama minta ke Rasti supaya kembali menerima Hendrik? Tanya wanita itu terang-terangan. Aku terperangah kaget. Maksudnya gimana Bu? Tanyaku bingung. Hendrik masih mencintaimu dan Mama tahu itu. Gak ada orang yang dia tunggu selain kamu. Jadi sebagai seorang ibu yang memikirkan kebahagiaan untuk anaknya, Mama minta supaya kamu bisa menerimanya. Tapi Bu, ucapku terhenti saat Mas Hendrik kembali datang dan menghampiri kami dan menatap curiga interaksi ibunya denganku. Ngomongin apaan? Tanya Mas Hendrik. Enggak kok, cuma ngobrol biasa, sahut Della sambil menepuk-nepuk pahaku. Karena petugas apotik sudah memanggil nama Della. Akhirnya aku pun memutuskan untuk berdiri. Kami mohon izin undur diri pada Mas Hendrik dan ibunya, lalu bergegas keluar dari area rumah sakit. Gila, apa aku bilang Mbak, Mas Hendrik itu memang tipe laki-laki yang susah berpaling ke lain hati. Bahkan setelah dia menikah dan berpisah pun, dia masih menginginkan Mbak Rasti sebagai istrinya, ujar Della. Pusing, keluhku singkat. Pernyataan yang diungkapkan oleh ibunya Mas Hendrik barusan benar-benar membuatku tidak enak hati. Siapa sangka, laki-laki yang dulu ku tolak karena tidak sesuai dengan kriteriaku ternyata menjalani kehidupan yang begitu pelit. Semuanya terjadi karena diriku. Coba dipertimbangkan lagi Mbak, ucap Della padaku. Lebih baik hidup bersama laki-laki yang mencintai kita daripada laki-laki yang hanya menuntut untuk kita dicintai. Lagi pula, sekarang posisi kalian sama-sama single dan punya kesempatan untuk kembali bersama. Aku memicit pelipis yang berdenyut saat mendengar petuah dari Della. Sebagai perempuan yang pernah gagal dalam pernikahan, sepertinya Della memang ahli dalam memberikan saran. Sayangnya, dia sendiri enggan membuka hati untuk laki-laki lain. Pertemuan dengan Mas Hendrik hari itu ternyata membawaku pada pertemuan selanjutnya. Tanpa diduga kami kembali bertemu dalam sebuah event. Laki-laki itu tersenyum lebar saat dia mendatangiku. Aneh, ada yang tidak biasa terjadi di dalam dadaku saat melihat laki-laki itu. Jantungku mendadak berdebar tak karuan antara rasa malu dan senang. Astaga, ada apa dengan hatiku? Lagi sibuk? Tanya Mas Hendrik sambil mengamati tenan milikku yang menyediakan menu jajanan pasar, dessert, dan aneka pastry. Kebetulan lagi luang, jawabku. Mas sama siapa kesini? Diajak teman tadi, jawab Mas Hendrik. Bagaimana keadaan ibunya Mas Hendrik? Udah baikan? Tanyaku. Lumayan membaik, jawabnya santai. Kami kemudian duduk di salah satu kursi yang tersedia sembari menikmati cemilan yang sengaja kusuguhkan untuknya. Sebenarnya, ada rasa canggung yang menghampiri perasaanku, tapi ku coba untuk bersikap biasa saja. Besok aku pergi ke Kalimantan, ucapnya setelah meminum kopi dan meletakkan cup plastik di atas meja. Kondisi kesehatan Mama udah mulai membaik, jadi sudah bisa ditinggalkan lagi. Mas di Kalimantan ngapain? Tanyaku. Kerja kayak gini juga,
Jawabnya, bedanya kerja di sana nggak megang job besar kayak di sini. Paling jadi fotografer nikahan dan sesekali ada proyek sama media. Oh gitu, sahutku singkat. Mas betah di sana? Dibikin betah aja, jawab Mas Hendrik. Aku mengangguk-anggukan kepala. Mas Hendrik kemudian menceritakan tentang kegiatannya selama di sana dan bagaimana cara dia berproses. Dari penuturannya, aku bisa menilai bahwa kepergiannya ke Kalimantan hanyalah semacam pelarian semata. Bagaimana mungkin seorang yang sudah settle secara finansial dan memiliki usaha maju di ibu kota malah memilih pergi ke tempat jauh, padahal di sana kemungkinannya untuk berkembang pun cukup kecil. Bagaimana Lala? Tanyanya kemudian. Baik, jawabku cepat. Lala sekarang sudah SMP dan punya banyak teman baru. Bagus dong, ujar Mas Hendrik. Dia pasti makin cantik dan pintar. Benar sekali, sahutku sambil tertawa. Oh iya, buka blokiran nomor kuras, ucap Mas Hendrik yang sukses membuatku membeku sejenak. Hah? Gimana? Tanyaku kurang nyambung. Nomorku kamu blokir kan? Tanya Mas Hendrik. Dibuka lagi dong ya, itu pun kalau kamu mau sih. Iya mas, jawabku mendadak malu. Maaf, kalau ada banyak hal yang tidak mengenakan terjadi selama 1 tahun ke belakang, bahkan Priska juga menemuimu kan? Tukasnya lagi. Iya, semuanya sudah berlalu, sahutku dengan suara pelan. Bahkan Priska juga sudah menikah lagi dan sekarang dia sedang hamil, ujar Mas Hendrik. Aku mengangkat kedua alis dan menatap laki-laki itu. Kapan Priska menikah? 2 bulan setelah kami resmi berpisah. Aku membelalakan mata mendengarnya. Secepat itukah Priska menemukan pengganti Mas Hendrik. Padahal waktu datang menemuiku, dia terlihat begitu putus asa. Perpisahan kami adalah langkah terbaik dalam hidup ini. Priska terbebas dari pecundang sepertiku dan dia bisa menikah dengan laki-laki yang benar-benar mencintainya. Rasanya itu jauh lebih baik dibandingkan kami bertengkar dan dia menangis setiap malam, ujar Mas Hendrik. Bagaimana dia bisa menikah hanya dalam rentan waktu 2 bulan setelah bercerai, Mas? Jawabku tak habis pikir. Ya bisa, karena dia tidak punya masa idah, ucap Mas Hendrik kembali mengejutkanku. Mulutku terasa kering dan tidak tahu harus bicara apa. Perasaan canggung yang semula sempat hadir kini kembali menyeruak dan semakin besar. Mas Hendrik berulang kali menatapku, sambil mencari topik obrolan baru, tapi rasanya kurang nyambung karena perasaanku tidak enak. Akhirnya, pertemuan kami hari ini berlangsung cepat. Selain karena aku ada urusan, Mas Hendrik ternyata juga dipanggil oleh temannya. Kami pun sibuk dalam kegiatan masing-masing, dan aku mencoba meredakan gemuruh di dalam dada ini. Saat Mas Hendrik memintaku membuka blokiran nomornya, aku tidak langsung melakukannya. Sampai akhirnya aku pun lupa dan benar-benar tidak kepikiran sampai ke situ. 3 hari kemudian, sebuah nomor baru masuk menghubungiku. Ternyata itu Mas Hendrik yang menggunakan nomor barunya. Aku sengaja beli kartu SIM biar bisa hubungin kamu. Soalnya kalau nunggu kamu buka blokiran nomorku ya lama, pasti kamu gak mau, ujar Mas Hendrik. Maaf, aku lupa, jawabku sambil terkekeh demi menutup rasa bersalah. Walaupun kamu kesel sama aku, tapi nomor ini jangan diblokir lagi ya Ras, ujar Mas Hendrik. Aku tertawa nyaring menanggapinya. Aku udah di Kalimantan lagi nih, sengaja ngasih tahu soalnya kamu gak bakalan nanya juga, ucap laki-laki itu. Oh ya? Sahutku seadanya. Dulu hubungan kami baik-baik saja sebelum muncul rasa baper dari Mas Hendrik. Aku bahkan tidak perlu merasa sungkan jika ingin bersikap di hadapannya. Berbeda dengan saat ini, di mana aku harus menjaga sikap agar terlihat baik. Entahlah, rasanya aneh saat harus kembali akrab dengan orang yang pernah dekat lalu kujauhi dengan sadar. Ada hal yang tidak bisa dikembalikan seperti semula, sama seperti sikapku terhadap Mas Hendrik. Kadang Mas Hendrik mengirim beberapa foto estetik hasil jepretannya sendiri. Ada juga foto dirinya yang mengunjungi beberapa tempat wisata dalam rangka bekerja sekaligus liburan tipis-tipis. Tidak jarang pula, dia menelponku hanya untuk membicarakan hal-hal yang menurutnya perlu dibagi. Kadang ku jawab, kadang ku abaikan. Seperti saat ini, dia menelponku saat dirinya sedang mengedit beberapa foto yang akan digunakan oleh Dinas Pariwisata Kalimantan Timur sebagai ajang promosi. Aku yang sedang tidak ada kegiatan pun meladeni laki-laki itu. Tidak ada maksud apa-apa, hanya murni karena sedang suntuk dan butuh teman bicara. Editorku demam setelah kami dari Kepulauan Derawan kemarin. Jadi aku sendiri yang mengerjakan semuanya sampai dia pulih, ucap Mas Hendrik. Banyak yang harus diedit ya Mas? Tanyaku sambil bertopang dagu. Lumayan sih. Deadline-nya kapan? Minggu depan, nanti fotonya ditunjukkan dulu ke orang dinas untuk di ACC. Setelah itu baru diserahkan untuk dibuat banner promosinya. Aku mengangguk-angguk paham.
Posisi kamera menyorot wajahnya dari samping, menunjukkan side profil dengan garis rahang tegas dan juga hidung mancung proporsional. Laki-laki itu tampak serius saat bekerja, tapi dia sesekali melihat ke layar ponselnya saat aku menanggapi ucapannya. Hubungan yang kami jalani tidak bisa dibilang dekat, tapi tidak terlalu jauh. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Mas Hendrik akan mengajak berkomitmen dan aku juga tidak memusingkan hal itu. Berteman baik setelah kami melalui badai masing-masing adalah pilihan yang bijaksana, dibandingkan harus buru-buru terikat dalam sebuah hubungan. Mbak, itu Mas Randika lagi nungguin di bawah. Della datang dengan kalimat memberitahukan yang diiringi senyum penuh godaan sekaligus meledek. Katanya nungguin Mbak Rasti tuh. Ngapain sih? Gumamku malas. Mau ngajak kencan kali? Saut Della sambil menahan tawa. Lumayan loh Mbak, dapat berondong tajir gitu. Aku menegur samar. Radika adalah anak pejabat sekaligus gamer yang punya banyak pengikut di sosial media. Kami bertemu secara kebetulan saat aku menerima orderan snackbox untuk acara ulang tahun ibunya. Sejak saat itu, Radika sering datang ke toko dan menanyakan pada karyawan yang bertugas di bawah. Selama ini aku tidak pernah merespon Radika karena sadar bahwa anak itu hanya sekadar ingin bermain-main saja. Selain umur yang terpaut 7 tahun, kami juga memiliki begitu banyak perbedaan. Wajar jika aku tidak mau menanggapi Radika agar dia tidak menaruh harapan. Bilang ke Radika kalau aku lagi sibuk, ucapku. Dia mau nungguin katanya, saut Della. Aku mendelik sinis. Terserahlah. Kubiarkan saja Radika menunggu tanpa kepastian, dan aku tidak turun ke bawah sampai sore. Kupikir anak itu akan menyerah, nyatanya tidak. Dia tetap menunggu sampai aku tercengang melihatnya. Harusnya kamu gak perlu nungguin saya segitu lama, ucapku saat berhadapan dengannya. Gak apa-apa kok, namanya juga lagi kangen, tautnya sambil cengengesan. Please Dedi, kamu mending hangout sama teman-temanmu atau nongkrong di mana kek, ucapku cengah. Aku maunya di sini kak, ucapnya. Aku menghembuskan napas lelah. Besok ikut CFD yuk, ajak Lala juga, ucapnya. Gak usah, ntar kamu diketawain teman-temanmu kalau jalan sama tante-tante, tolakku. Gak apa-apa kali, soalnya tante-tantenya cantik, sahut Radika. Aku sibuk. Ku temani sampai gak sibuk. Aku makin jengah dibuatnya. Setelah berbicara singkat, aku pun berpamitan dengan alasan harus segera pulang. Ku tinggalkan laki-laki itu tanpa peduli rengekannya yang meminta agar aku tetap tinggal lebih lama. Besoknya, aku mengajak Della dan Lala ikut Car Free Day. Kami jogging di kawasan Sudirman, lalu membeli jajanan yang dijual di sepanjang jalan. Lalu tanpa diduga, Radika dan 2 orang temannya datang menghampiri kami. Laki-laki itu tampak canggung duduk di sebelahku dan menyomot pentol pedas yang dibeli oleh Lala. Katanya sibuk, tapi datang ke sini juga tuh, ledek Radika sambil mengunyah. Biarin, sautku cuek. Ketus banget sih yang, godanya sambil tersenyum. Deh, apaan? Sautku sambil mendelik. Malu tuh didengar temanmu manggil-manggil aku begitu. Gak apa-apa kali, emang sayang kok, jawab Radika. Kamu tuh ya, aku tidak habis pikir. Melihat tingkahnya, umurku udah lewat 30 tahun sementara kamu masih jauh dari kepala 3. Aku gak mempermasalahkan umur, saut Radika begitu yakin. Aku mendesah kesal, semakin ditolak maka semakin kuat pula dia berusaha untuk mendekat. Della pun sampai tak habis pikir melihat kelakuan aneh Radika. Mbak, pulang yuk, ajak Della. Biar ku antar, ujar Radika sok jadi pahlawan. Gak usah, kami dijemput sama calon ayahnya Lala, tugas Della. Radika melotot lebar seperti tengah terkejut. Dia menatapku dan Della bolak-balik. Serius? Kok aku gak tahu kalau Kak Rasti udah punya calon suami? Tanya Radika kaget. Makanya kalau udah ditolak itu kamu harus mundur. Memangnya kamu pikir Mbak Rasti nolak kamu gak punya alasan? Della tampak nyolot saat berkata begitu. Udah, yuk pulang, ujarku sambil bergemas. Kutinggalkan Radika yang tampak syok dan kesal karena menemukan fakta yang memukulnya secara telak. Aku dan Della bahkan harus menahan tawa ketika melihat wajahnya yang terkejut. Siapa sih calon ayahnya Lala? Tanyaku saat kami sudah sampai di halaman rumah. Alasanmu itu memang sembarangan, tapi berhasil bikin Radika pucat. Mana ada alasanku sembarangan, ujar Della sambil tertawa. Dia menuju ke arah seorang laki-laki yang sedang menunggu di teras rumahku. Itu calon ayahnya Lala. Om Hendrik! Lala malah terpekik senang melihat kehadiran laki-laki itu. Hai! Mas Hendrik menyapa dengan senyuman lebarnya. Kapan datang mas? Tanyaku berbasa-basi. Tadi malam, jawabnya. Kok gak bilang? Sengaja mau ngasih kejutan. Ya, aku cukup terkejut sih. Aku pamit untuk mandi dan berganti pakaian karena cukup berkeringat saat jogging tadi. Setelah itu kembali keluar untuk menemui Mas Hendrik. Fotonya bagus, ucap Mas Hendrik. Foto apaan? Tanyaku bingung.
Fotomu yang diunggah ke Instagram story bocah gamer itu, tunggas Mas Hendrik sambil memperlihatkan Instagram milik Radika. Aku terbelalak melihat fotoku terpampang nyata di story bocah itu dengan caption yang membuat mual. My eyes will always looking for you. Sedetik kemudian kupahami bahwa raut wajah Mas Hendrik sedang mengeras. Mungkin dia kesal melihat fotoku diunggah oleh Radika atau mungkin cemburu. Kupikir aku satu-satunya yang lagi deket sama kamu. Ternyata cuma salah satunya. Ujar Mas Hendrik dengan nada defensif yang cukup menyebalkan di telingaku. Sebelum aku menjelaskan, Mas Hendrik kembali berkata dengan iringan raut wajah yang semakin keruh. Enaknya jadi kamu punya banyak pilihan begitu, sampai berondong pun ikut masuk ke dalam radar laki-laki pilihanmu. Aku merasa sebal sekaligus tersinggung mendengar kalimat bernada tuduhan dari laki-laki itu. Kok sensi gitu, Mas? Aku heran kenapa Mas bisa membuat kesimpulan tanpa mendengar penjelasan apapun dariku. Dan lebih heran lagi, kok bisa-bisanya Mas menghakimi pilihanku? Tanyaku menabuh genderang perak. Bukannya kita lagi dekat ya? Tanya Mas Hendrik dengan maksud menyindirku. Aku mengetahui pertanyaannya penuh dengan penegasan akan sebuah fakta dan aku akan terkesan sangat kurang ajar jika menjawab tidak. Sejak kapan kita dekat kah? Tanyaku menantang laki-laki itu. Mas gak pernah ngajak aku untuk menjalin hubungan secara jelas. Kamu mau aku nembak kamu? Tanya Mas Hendrik. Aku terasa mendidih mendengar kalimat skeptis laki-laki itu. Apalagi pertanyaannya terdengar mengejek sekali. Harusnya kamu paham dengan semua tanda-tanda yang aku lemparkan selama ini. Kita bukan remaja lagi, Rasti. Umur kita sudah sama-sama lewat angka 30 dan tidak perlu PDKT kayak bocah. Tugas Mas Hendrik. Percakapan konyol. Aku mengumpat di dalam hati. Gara-gara satu foto yang diunggah oleh Radika, kami bisa sampai beradu argumen dengan begitu pelik. Anehnya, aku justru merasa perlu melakukan hal ini setelah hampir 5 bulan berkomunikasi dengan intens tanpa kejelasan status. Oke, mari bicara sesuai umur. Tugasku dengan nada tak kalah menyebalkan. Sengaja kupancing emosi pria ini dengan membalikkan kata-kataku. Aku emang perempuan yang gak paham dengan kode-kode bias yang Mas lemparkan itu. Selama Mas gak pernah mengajakku menjalin hubungan dengan jelas, maka aku akan tetap menganggap kita sebagai teman. Wah, laki-laki itu bergumam dengan kedua mata menatapku lekat. Anggap saja aku perempuan dewasa yang rewel dan tidak peka. Kalau Mas memang mau kita menjalin hubungan denganku, coba katakan dengan jelas bahwa Mas ingin menjadikanku pasangan hidup, Mas. Tantangku. Mas Hendrik menatapku tanpa kedip. Dia tampak serius sekaligus terkesima. Wajahnya yang penuh harap tampak lucu di mataku. Kalau aku mengungkapkan perasaanku kali ini, tolong jangan menolak lagi. Tahun depan umurku 34. Teman-temanku sudah sibuk mengantarkan anaknya masuk sekolah. Aku pun sudah mengalami kegagalan dalam pernikahan dan berusaha untuk bangkit kembali. Tapi sejak dulu, orang yang kutuju tetap dirimu, Rasti. Hanya kamu satu-satunya orang yang ku mau. Jadi, kamu mau jadi istriku nggak? Alih-alih mengajak, Mas Hendrik malah mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan itu terdengar penuh dengan tawaran. Mas Hendrik seperti sengaja membuka dua peluang jawaban yang bertolak belakang. Aku yang sempat terbakar api dendam karena dituduh kalau dekat dengan banyak laki-laki pun terasa menggebu-gebu ingin menghukumnya. Mas Hendrik harusnya tahu kalau selama ini aku cukup selektif dalam urusan laki-laki dan tuduhannya itu malah membuat egoku tergores. Dengan wajah sengah aku jawab pertanyaan itu. Gak mau, ucapku lantang. Lalu kuulangi sekali lagi, aku gak mau jadi istri Mas Hendrik. Aku tersenyum puas melihat wajahnya yang pucat. Tapi setelah terdiam beberapa lama, Mas Hendrik malah mengukir senyuman. Kenapa? Tanya Mas Hendrik dengan tenang. Sorot matanya terlihat teduh meski sisa keterkejutan masih ada di sana. Bukannya tadi sudah kubilang supaya jangan nolak. Otoriter banget sih, gerutuku sambil mencebik. Mas gak punya hak untuk mengatur jawabanku, apalagi sampai berpikir bisa mengendalikan perasaanku. Emang gak bisa? Taut Mas Hendrik tenang. Dia meraih cangkir kopinya dan meminum isinya sejenak. Kemudian dia kembali menatapku. Permintaan supaya gak nolak itu adalah salah satu trik supaya keinginanku bisa diterima. Namanya juga usaha, tapi perasaan memang gak bisa diatur oleh siapapun. Perasaanku akan menjadi milikmu dan kamu pun begitu. Nah, itu dia. Mas bisa menyimpulkan sendiri alasan dibalik jawabanku. Sautku masih penuh dengan aura sakit hati. Kamu jawab gitu karena lagi kesal sama aku, ucap Mas Hendrik sambil menatapku. Sudut bibirnya sedikit terangkat saat menahan senyuman. Mau aku lagi kesel atau enggak, jawabanku tetap valid kok. Aku gak mau jadi istri Mas Hendrik, tugasku. Kalau gitu, coba jelasin kenapa aku menolak aku. Karena Mas laki-laki emosional yang suka menghakimi tanpa mencari tahu kebenarannya. Serem banget.
Kalau suatu saat nanti ada orang yang iseng memelukku dan memotret diam-diam lalu Mas melihat foto itu, emosi Mas yang tak terkendali itu pasti akan membuatku dituduh sebagai perempuan gak bener. Mas bahkan bisa menjatuhkan kalimat talak tanpa pikir panjang. Pangkasku dengan penuh emosi. Aku gak akan kayak gitu, desis Mas Hendrik membela diri. Buktinya sekarang Mas udah kayak gitu, tugasku dengan sebal. What? Laki-laki itu tampak semakin tidak terima. Bisa-bisanya Mas bilang kalau aku punya banyak pilihan laki-laki dan menjadikan Mas sebagai salah satunya. Padahal aku gak pernah merespon laki-laki yang mendekatiku. Bahkan Radika si bocah gamer itu tidak kuladeni sepenuhnya. Kami bertemu di CFD dan dia memotretku seenaknya untuk dijadikan story Instagram. Aku sendiri gak tahu kapan foto itu diambil. Kalau tahu pasti bakal nolak, ucapku menggebu-gebu. Mas Hendrik menganga mendengarnya. Kenapa Mas langsung main tuduh tanpa bertanya lebih dulu? Kenapa Mas seenaknya membuat asumsi seolah-olah aku senang didekati oleh banyak laki-laki? Padahal aku ada di sini dan siap untuk menjelaskan semuanya tanpa perlu berbohong. Aku juga gak akan nutupin apapun dari Mas, ucapku dengan penuh kecewa. Rasti, sorry. Mas Hendrik terdengar begitu memelas. Udahlah, Mas udah dengar jawabanku kan? Pangkasku kemudian. Mas Hendrik mengusap wajahnya kasar. Dia terlihat begitu frustasi dan kecewa pada sikapnya sendiri. Aku cuma lagi kebawa emosi aja, Rasti. Aku bela-belain ambil penerbangan tadi malam karena pengen ngasih kejutan untuk kamu. Aku bawain souvenir dari Pulau Derawan karena waktu itu kamu bilang kerajinan dari sana cantik-cantik. Tadi pagi waktu kesini kamu malah gak ada dan ponselmu gak bisa dihubungi. Aku nelpon Della dan dia bilang kalau kalian lagi CFD-an. Setelah itu aku lihat foto kamu masuk story Instagram Radika dengan caption memuja begitu, ucap Mas Hendrik pelan. Seharusnya laki-laki itu menyuarakan segalanya dengan suara lantang penuh emosi. Tapi nada pelan itu malah membuatku bisa merasapi apa yang dirasakannya. Apa salahnya kasih tahu kalau tadi malam Mas terbang dari Kalimantan dan bakalan datang ke sini pagi-pagi? Kalau dikasih tahu aku gak akan pergi, ucapku sambil melotot kesal. Gak semua momen bisa dijadikan kejutan mendadak, Mas. Tadi malam pengen nelpon tapi takut ganggu kamu yang udah tidur. Elaknya mencari alasan. Kirim pesan malam-malam lewat WhatsApp bukannya sebuah dosa. Aku masih bisa membacanya saat bangun tidur. Tandasku semakin sebal melihat caranya beralasan. Maaf ya, ujar Mas Hendrik dengan begitu tulus. Iya, dimaafin, sautku singkat dan cuek. Mas Hendrik tampak tidak puas dengan jawaban dan juga sikapku. Tapi aku tidak peduli lagi pada pendapatnya. Sekalipun Mas Hendrik sedang marah, kecewa atau apalah itu, dia tetap tidak boleh menjadikanku sebagai samsak emosinya. Apalagi di sini aku tidak sepenuhnya bersalah. Aku sudah kenyang dengan masa lalu yang menjadikanku sebagai bulan-bulanan pelampiasan amarah. Apalagi dengan tuduhan-tuduhan kejam dan kalimat merendahkan. Semua itu meninggalkan luka batin yang cukup hebat, bahkan traumanya masih membekas sampai sekarang. Kupikir aku sudah banyak belajar dan berubah, tapi ternyata tidak ada yang berubah sama sekali. Hanya penampilanku saja yang berbeda dari tahun kemarin selain umur bertambah tua. Aku menangkap kegetiran dan juga penyesalan dari suaranya. Bahkan rasa lelahnya pun tergambar jelas dari hela napasnya yang berat. Aku bela-belain menahan diri untuk gak menghubungi kamu selama menikah dengan Priska. Tapi nyatanya aku gagal. Aku tetap menghubungimu sampai akhirnya kamu risih dan memblokir nomorku. Aku juga memutuskan untuk melarikan diri ke Kalimantan setelah menorehkan begitu banyak luka dan kecewa terhadap orang-orang di sekelilingku. Aku berharap bisa kembali menata hidup, menata hati dan keluar sebagai pribadi yang baru. Sayangnya aku kembali gagal dalam menjalani keputusan yang kubuat sendiri. Pertemuan kita di rumah sakit waktu itu kuanggap sebagai gerbang baru untuk memulai awal yang baik denganmu. Kupikir tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk membangun sebuah hubungan. Aku dengan percaya diri melangkah mendekatimu, memberi SIM card baru agar bisa menghubungimu, lalu mencoba untuk membangun kembali harapan yang sempat kupangkas habis. Tapi ternyata hasilnya tetap gagal, ucapnya dengan wajah semakin sendu. Aku melengos dengan embusan napas kasar. Mulutku memang gagal sekali ingin membalas ucapan Mas Hendrik dengan kalimat pedas. Tapi saat melihat betapa tulusnya dia ketika meminta maaf, perasaanku pun jadi tercubit. Apalagi ditambah dengan curhatannya yang terdengar begitu nelangsa, benar-benar menggugah untuk dikasihani. Mas anggap jawabanku sebagai sebuah kegagalan dalam hidup Mas. Tanyaku tak habis pikir. Bukan kamu Rasti, tapi ini tentang diriku yang sepertinya memang tidak layak untuk siapapun, ujarnya. Aku mendengus keras. Aku tidak suka dijadikan samsak emosi. Kalau ada apa-apa mending tanya dulu. Aku selalu terbuka untuk berdiskusi dan bersedia memberi penjelasan serta bukti-bukti yang diperlukan.
Aku tidak akan berbohong hanya demi menutupi sesuatu yang tidak penting dalam hidupku, ucapku tegas. Mas Hendrik mengangguk pasrah. Kamu mengajariku satu hal penting yang kulupakan. Thanks. Berhenti berpikir kalau Mas tidak layak untuk siapapun. Mas hebat dan punya semua hal yang diinginkan oleh perempuan. Pasti akan ada perempuan yang mau menerima Mas dan kalian akan hidup bahagia, ujarku. Aku mengajak diriku sendiri yang sok bijaksana dalam menasehati Mas Hendrik. Mulutku berkata seolah-olah siap melepas Mas Hendrik, tapi perasaanku di dalam dada meringis nyeri membayangkan laki-laki itu akan mengucap nama wanita lain dalam akad nikahnya untuk kedua kali. Apa artinya punya segudang kelebihan tapi bukan kamu wanita yang menyukaiku, ujar Mas Hendrik tenang. Ya kan masih ada perempuan lain, ucapku sedikit kelabakan. Gak ada, jawab Mas Hendrik tegas. Bahkan perempuan yang pernah aku nikahi sekalipun tidak bisa menggantikan posisimu di hatiku. Kamu kira aku jadi duda begini gara-gara siapa? Bukan salahku kamu jadi duda, aku sengit. Siapa tadi yang bilang kalau perasaan itu menjadi milik masing-masing? Ingat lagi tuh, jangan melimpahkan kesalahan pada orang lain atas perasaan sendiri yang gak bisa dikontrol. Iya, saut Mas Hendrik menyerah. Walaupun kamu udah nolak, tapi aku tetap berharap kamu masih menyisakan ruang di hatimu untuk menerimaku. Aku akan belajar agar kesalahanku tidak terulang lagi. Asal main tuduh itu gak bagus, sautku datar. Dendam banget, gumamnya. Loh, siapa yang gak kesel dituduh begitu? Coba sekarang, Mas cuma deketnya sama satu orang, terus orang itu malah menuduh Mas menjadi playboy yang hobi gonta-ganti pacar. Selain merasa kesal, Mas juga akan merasa bahwa perjuangan Mas menjadikan dia sebagai satu-satunya itu gak berguna. Nah, aku juga gitu. Tandasku kemudian. Makasih ya Ras, ujar Mas Hendrik sambil tersenyum lebar. Makasih buat apaan? Tanyaku sedikit jutek dan heran. Karena kamu udah jadiin aku sebagai satu-satunya orang yang deket sama kamu. Bodoh banget aku mikir macem-macem cuma gara-gara bocah kembar yang lagi caper itu. Tandas Mas Hendrik. Sikap tengilnya yang tadi sempat lenyap entah kemana kini muncul lagi. Aku bahkan terperangah saat menyadari bahwa mulutku ternyata begitu jujur tanpa filter. Semuanya meluncur begitu saja tanpa sadar. Seolah pengakuan itu telah dirancang khusus untuk ungkapkan pada Mas Hendrik. Aku mendesik dengan wajah memerah menahan malu. Tinggal jawab jujur aja kenapa sih? Goda Mas Hendrik dengan senyum menyebalkan. Kita bisa menetapkan hari ini sebagai tanggal kejadian kita. Aku tadi udah nolak Mas, ucapku cengkel. Mas Hendrik malah tertawa dengan binar mata yang tampak ribuan kali lipat lebih cerah. Tadi kamu lagi kesel, sekarang aku ulang lagi nebak kamunya. Aku mengerutkan kening sedangkan Mas Hendrik malah memasang wajah serius. Kami saling tatap beberapa saat sebelum aku mengelak duluan. Rasti, aku bersedia menjadi pria yang kamu andalkan dalam hidupmu. Aku akan berperan sebagai apapun yang kamu butuhkan. Entah itu sebagai suami, ayah dari anak-anakmu, teman, sahabat, supir, tukang masak, fotografer pribadi, bahkan jadi pesuruhmu sekalipun. Pokoknya aku akan menjadi bagian dari hidupmu dan kamu juga bagian dari hidupku. Aku gak akan membatasimu dalam berkembang. Aku akan ada di saat kamu meraih mimpi-mimpimu. Begitu juga denganmu yang akan menjadi bagian penting dalam terwujudnya mimpi-mimpiku. Tukas Mas Hendrik panjang lebar. Aku mengerjap mata beberapa kali karena terkesima mendengar penuturannya. I love you so much Rasti Anjani. Setelah ini kita nikah ya sayang, timbalnya lagi. Jantungku nyaris meledak dibuatnya. Rasa dendam dan amarah akibat tuduhannya yang sempat terkobar musnah seketika. Sebagai gantinya, perasaanku terasa membuncah hingga dadaku terasa penuh. Bahkan bibirku terasa gemetar dan mata mendadak hangat. Mas Hendrik tidak lagi mengajukan pertanyaan dengan dua kemungkinan jawaban yang akan membuatnya ditolak atau diterima. Dia dengan tulus mengungkapkan perasaannya dan mengajakku untuk menjalani hidup bersama. Dia ulurkan tangannya padaku dan berharap disambut sepenuh hati. Rasti, panggil Mas Hendrik dengan lembut. Aku bergumam dengan rasa canggung dan gugup. Aku udah siap mental dan finansial. Jadi, mau kapan kita nikah nih? Minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau besok? Tanyanya. Tahun depan, jawabku mengutarakan penerimaan atas ajakannya barusan. Mas Hendrik tersenyum manis mendengarnya. Duh, lama banget dong. Protesnya tidak terima dengan waktu yang kupilih. Sorry nih, aku emang kebelet nikahin kamu. Gak bisa besok aja. Ya kali, padahal cuma 3 bulan lagi menuju pergantian tahun, sautku. Gak mau nikah siri dulu untuk mengesahkan kita sebagai suami istri secara agama. Jujur aja, kadang aku pengen banget mencuri ciuman di bibirmu.
ucapnya belak-belakan. Gak mau, tolakku menolak idenya. Kenapa? Karena menurutku pernikahan itu adalah prosesi sakral dan sangat berarti. Aku gak mau melakukan sesuatu setengah-setengah hanya karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu. Apalagi dalam konteks nikah siri, pihak perempuan paling dirugikan karena tidak bisa memiliki hak untuk... Ucapanku terputus saat Mas Hendrik menggeser kursinya mendekat dan menumpukan siku di atas meja. Dalam posisi seperti ini, jarak antara wajah kami pun menjadi lebih dekat. Mas ngapain kayak gini? Protesku sambil menarik punggung supaya mundur ke belakang. Biar deket dan semakin syahdu mendengar petuah dari calon istri, ucapnya. Refleks saja aku geblak lengannya sampai dia meringis. Tapi setelah itu Mas Hendrik malah tertawa. Jika laki-laki pada umumnya datang menghadap ayah dari kekasihnya untuk meminta restu, maka beda halnya dengan Mas Hendrik. Ayah kandungku sudah meninggal waktu aku kecil dan ibuku pergi tanpa pernah kembali. Aku besar dengan belas kasihan kerabat jauh dan orang-orang yang berbaik hati mau memberi makan. Sejak dulu, aku sering kebingungan jika ditanya siapa saja keluarga kandungku. Bertahun-tahun lamanya aku hidup sendiri, sebelum akhirnya bertemu dengan Mas Irwan dan dibawa masuk ke dalam keluarganya. Tapi ternyata keluarga Mas Irwan pun bukanlah sebuah naungan yang tepat untukku. Sekarang, aku hanya memiliki 2 orang terdekat dan terpercaya. Orang pertama adalah Lala sebagai anak kandungku. Dan kedua Della yang merupakan teman seperjuangan sekaligus sahabat baikku. Pada Della aku ceritakan semuanya tanpa ragu. Della pula yang sering menyadarkanku jika aku hampir melakukan kesalahan. Jadi sebagai orang yang paling dekat denganku, Lala dan Della perlu tahu mengenai hubungan yang kujalani dengan Mas Hendrik. Laki-laki itu malah duduk berhadapan dengan Della dan Lala dengan wajah tegang. Dia mengabarkan bahwa kami sudah sepakat untuk menjalani hubungan serius yang nantinya akan bermuara pada sebuah pernikahan. Kalian serius kan? Tanya Della sambil menatap kami bergantian. Serius? Jawab Mas Hendrik. Della melepaskan napas lega. Sebuah senyuman berbentuk di bibirnya dan matanya tampak tenang. Meskipun begitu, Della tidak langsung menunjukkan persetujuannya dengan terang-terangan. Mas punya rencana apa untuk 5 tahun ke depan? Tanya Della. Perempuan itu benar-benar berperan sebagai calon mertua yang disegani. Aku bahkan hampir terbahak mendengar pertanyaan itu. Berbeda dengan Mas Hendrik yang justru memasang wajah tegang dan serius. 5 tahun ke depan aku akan membangun sebuah agensi yang menaungi talent secara profesional. Studio yang ada sekarang sudah bisa menjadi langkah awal untuk mendasari sebuah perusahaan dengan manajemen yang lebih baik. Mungkin gak akan langsung berkembang besar seperti beberapa agensi internasional. Tapi karena passionku ada di sana, maka aku yakin segalanya akan berjalan sesuai rencana, jawab Mas Hendrik. Selain megang kamera, apakah kalian masih yang lain? Tanya Della lagi. Aku nanya gini karena pengen tahu aja, jaga-jaga jika suatu saat nanti bisnis fotografi mendadak down. Aku punya skill editing audio dan visual yang terverifikasi karena pernah mengikuti beberapa pelatihan. Bisnis digital seperti ini tidak akan tergerus jika bisa mengikutinya perkembangan zaman. Tapi aku pastikan bahwa melalui pekerjaan ini aku bisa menafkahi anak dan istriku dengan layak, jelas Mas Hendrik. Kerjaan yang di Kalimantan gimana? Tanya Della lagi. Masih jalan, saut Mas Hendrik. Terus, kalau udah nikah nanti gimana cara menjalankan kerjaan yang ada di sana? Sekarang masih ada beberapa proyek yang tersisa dan aku harus menyelesaikannya dalam bulan ini. Setelah itu baru kembali menetap di sini, jelas Mas Hendrik. Mas udah punya rumah? Tanya Della lebih jauh. Aku terbelalak mendengarnya. Pertanyaan itu terdengar cukup lancang jika ditanyakan oleh seseorang yang hanya berstatus sebagai sahabatku. Tapi posisi Della lebih jauh dari sekedar sahabat. Della sangat serius saat bertanya begitu. Dia benar-benar tampak seperti seorang ibu. Sudah ada, jawab Mas Hendrik sambil mengangguk. Tidak terlalu besar tapi cukup nyaman. Punya sendiri atau dibelikan oleh orang tua? Della kembali menelisik. Rumah sendiri tentu akan jauh berbeda dengan rumah yang dibelikan oleh orang tua. Apalagi statusnya sebagai warisan akan panjang urusan jika suatu saat ada keluarga yang hendak mengusik. Aku beli dengan uangku sendiri, jawab Mas Hendrik. Tabungan ada? Ada dong, banyak. Sebelum Mas Hendrik menjawab, aku langsung berdeham keras. Rasanya pertanyaan itu sudah mulai masuk ke ranah privasi yang tidak perlu dibahas. Tapi Della malah menatapku sedikit melotot sebagai pertanda menyuruhku diam. Aku nanya gini bukan karena kurang ajar atau nggak tahu privasi ya Mas, ucap Della sambil merikut tajam. Sebagai seorang laki-laki yang akan menikah, urusan finansial itu sangat penting untuk dibedah. Memangnya nanti setelah menikah kalian mau makan nasi putih ditaburi garam sambil pandang-pandangan penuh cinta, enggak kan? Tadi kamu nanya banyak atau enggak kan?
Nah, aku nggak tahu berapa standar banyak dan sedikit versi kamu, ujar Mas Hendrik. Tandanya tabungan itu bisa dinilai sebagai jaminan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan, dan juga pendidikan anak di masa depan. Nah, nominalnya silakan Mas sesuaikan dengan daya jual beli serta nilai tukar rupiah saat ini, ujar Della. Aku punya deposit sebanyak 5 miliar dan aset berupa 3 bangunan ruko. Satunya sedang disewakan dan yang 2 digunakan sebagai studio. Ada pasif income setiap bulan dari royalti penjualan foto dari situs fotografi berbayar. Penghasilan utama dari project wedding dan event, jawab Mas Hendrik. Semua ucapan laki-laki itu akan terdengar seperti kalimat promosi agar dirinya terlihat layak dan mudah diterima jika dia berucap dengan langkah angkuh. Tapi sikap tenang dan kalem Mas Hendrik membuktikan bahwa dirinya tidak hanya sedang mencari perhatian belaka. Dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa dirinya layak dan pantas untuk menikahiku. Siap jadi ayah sambung untuk anak perempuan yang udah beranjak remaja ini? Tanya Della seraya menunjuk ke arah Lala. Siap dong, jawab Mas Hendrik dengan percaya diri. Punya anak sambung itu nggak mudah, Mas. Tegur Della meruntuhkan kepercayaan diri Mas Hendrik hingga senyuman laki-laki itu luntur. Cintai ibunya lalu sayangi anaknya. Secara agama, nggak ada kewajiban seorang laki-laki untuk membiayai anak sambungnya. Kewajiban Mas cuma sebatas anak kandung dan istri sah. Tapi jika mau membiayai anak sambung, maka semua itu aku dianggap sebagai sedekah terbaik. Dan urusannya juga gak sebatas menanggung kebutuhannya saja. Tapi ada banyak batasan yang harus Mas pahami juga sebagai ayah sambungnya Lala. Kalian gak mahram dan harus jaga jarak dengan wajar, tegas Della. Mas Hendrik tidak menyahut, tapi mengangguk pela dengan wajah penuh serius. Orang tua dan keluarga Mas gimana? Udah pernah ketemu sama Mbak Rasti? Kira-kira pendapat mereka gimana? Tanya Della kemudian. Kalau sama Mama udah ketemu ya, waktu itu di rumah sakit, ujar Mas Hendrik. Della pun menganggukkan kepala. Mama udah pernah bilang kalau beliau menyerahkan semua urusan ini padaku. Keluargaku juga begitu. Nggak masalah kan kalau Mas nikahnya sama janda anak satu? Enggak lah. Ya baguslah kalau begitu Mas. Tahu sendiri, Mbak Rasti dan Lala pernah punya masa lalu yang pahit. Semoga kali ini Mbak Rasti benar-benar menemukan jodoh yang akan membawanya pada kebahagiaan, ujar Della lagi. Insya Allah, ujar Mas Hendrik dengan sangat lega. Suasana pun tidak setenggang tadi. Sejahat dan setoksik apapun keluarga laki-laki, kalau suaminya bisa bersikap tegas dan melindungi istri dengan baik, maka rumah tangga bisa bertahan. Tapi kalau suaminya klemer-klemer dan gak punya pendirian, sekuat apapun istrinya bertahan, pasti rumah tangganya berantakan juga. Tugas dia lah. Kamu bilang begitu seolah-olah sudah punya pengalaman, ucap Mas Hendrik. Ya emang, Mas pikir aku bisa ngomong kayak gini cuma modal air liur doang? Tanya Della sedikit terkekeh. Aku dibesarkan oleh banyak pengalaman tentang rasa sakit. Aku menatap Della dan perempuan itu mengangkat bahu sekilas. Dia ada di sini sebagai sahabatku. Kami pernah sama-sama gagal dalam berumah tangga, dan Della mengarahkanku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. So aku diterima nggak jadi suami Rasti? Tanya Mas Hendrik. Tanya Lala dulu, dia mau nggak punya ayah sambung kayak begini? Sahut Della. Kini atensi kami berubah pada gadis kecil itu. Lala menatap kami bergantian, lalu berkata, Om Hendrik sama ibu mau nikah ya? Iya, jawab Mas Hendrik. Boleh kan, La? Boleh, jawab Lala sambil mengangguk. Lala nerima Om jadi ayahnya Lala? Iya, Mas Hendrik menatap Lala dengan hangat dan penuh kasih sayang. Om mungkin gak akan langsung bisa memenuhi ekspektasi Lala tentang figur seorang ayah ideal. Soalnya Om belum pernah jadi ayah dan ini pengalaman pertama. Tapi Lala bisa mengandalkan Om kalau butuh sesuatu atau minta bantuan apapun. Gak usah sungkan, Om bakalan jagain Lala, ujar Mas Hendrik. Makasih Om, ujar Lala. Nanti manggil ayah jangan Om lagi, tugas Della. Iya, tapi ntar aja kalau udah nikah, sautku. Mas Hendrik terkekeh melihatku, tapi dia tetap terima dengan apa yang ku mau. Tidak perlu buru-buru memaksakan diri karena Lala juga harus beradaptasi dengan semua perubahan ini. Pembicaraan kami yang awalnya tegang pun berakhir dengan rileks. Mas Hendrik dan Della tidak lagi berhadapan dengan wajah seserius tadi. Aku pun bernapas lega, karena Della berhasil menunjukkan bahwa laki-laki yang akan menikahiku adalah sosok yang layak. Pertanyaan-pertanyaan yang kuajukan benar-benar sangat penting dan perlu dibicarakan secara terang-terangan. Ada banyak hal krusial yang perlu kami bahas mengenai masa depan. Dengan begitu, aku pun menjadi yakin untuk menapaki hubungan yang lebih serius dengan Mas Hendrik. Apa aku bilang, Mas Hendrik itu udah paling benar dan cocok sama Mbak Rasti, ucap Della saat kami duduk berdua. Iya, sautku pelan. Sekarang udah gak ragu lagi kan? Tanyanya.
Insya Allah enggak, jawabku yakin. Makasih ya Del, kamu tuh kadang kayak udah jadi ibuku aja deh, bijaksana banget. Biasa aja kali mbak, saut Della seraya memutar bola matanya. Aku cuma memastikan Mbak Rasti menikah dengan orang yang tepat, sekaligus membuktikan kalau mbak layak untuk mendapatkan semua ini setelah melewati masa lalu yang pahit. Aku terharu mendengarnya. Bahkan air mataku nyaris tumpah saat mengingat betapa besar peran Della di dalam hidupku. Kamu juga harus bahagia Del. Semoga setelah ini kamu juga menemukan laki-laki yang tepat untukmu, ucapku. Doain ya mbak, saut Della. Aku mengangguk saat melakukan sholat malam. Ku sebut nama Della di dalam doaku dan kumohon pada Sang Pencipta agar Della dipertemukan dengan laki-laki baik yang akan membahagiakannya. Air mataku jatuh saat mengingat kembali masa-masa pahit 5 tahun silam masih jelas di benakku ketika aku memutuskan keluar dari rumah Mas Irwan dan berjalan tertati-tati menyusuri pekatnya malam berdua bersama Lala. Aku tidak punya tujuan dan semakin putus asa ketika teman-teman yang kuhubungi tidak merespon dengan baik. Tapi Della, dengan segala kemurahan hatinya mengirimkan alamat kosnya dan memintaku tinggal bersamanya. Dia relakan kasurnya untuk anakku, dia berikan makanannya pada kami, dan dia bagi apa yang dimilikinya dengan begitu ikhlas. Della juga selalu menguatkanku di saat segala permasalahan yang kuhadapi bersama Mas Irwan semakin rumit. Della juga yang membantuku memviralkan kelakuan Mas Irwan dan menunjukkan jalan menuju lembaga bantuan hukum untuk meminta perlindungan. Della juga orang yang mengajakku untuk bangkit dan menata masa depan agar lebih baik. Semua ide dan gagasannya selalu cemerlang. Keinginannya kuat, tekadnya sekokoh baja. Kita harus bikin usaha sendiri, Mbak. Kedengarannya memang sulit. Tapi kalau dijalani dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Hasilnya gak akan muncul secara besar dan instan, tapi mungkin butuh waktu lama. Bisa jadi dalam 3 bulan atau 3 tahun yang pasti akan ada buah dari kerja keras kita. Begitu ucap Della 5 tahun silam setelah sidang perceraianku selesai. Sekarang, aku telah melangkah jauh meninggalkan masa lalu yang suram itu bersama Della. Aku ada di posisiku saat ini berkat berjuang bersama Della. Kadang aku berpikir, kemana lagi akan ku cari sahabat sebaik ini? Della juga pernah gagal dalam berumah tangga. Dia juga pernah terluka dan menangis di masa lalunya yang kejam. Lalu sekarang, aku bersujud lebih lama dan menyebut namanya berkali-kali. Kumohon agar Della juga diberi bahagia karena dia berhak untuk itu. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.